Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita melanjutkan perjalanan ziarah kita ke makam Sunan Derajat Lamongan. Nah, kali ini kita melewati jalan masuk yang berbeda dari biasanya karena ada perbaikan. Jadi kita masuknya lewat sini. Nah, ini gapura baru kayaknya ya. Nah, kita masuk lewat sini, dan di sebelah barat ini ditutupi oleh terpal ya. Ini menandakan masih dalam renovasi. Oke teman-teman, kita sedikit akan bercerita tentang Sunan Derajat ya. Sunan Derajat adalah putra bungsu dari Sunan Ampel. Beliau juga adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat sebagaimana Sunan Bonang yang ditugasi oleh ayahnya untuk berdakwah di Tuban, Sunan Derajat juga ditugasi oleh ayahnya untuk berdakwah di Gresik. Namun di dalam perjalanan beliau terkena badai sehingga beliau terdampar di Lamongan. Tepatnya beliau terdampar di desa Banjarwati. Nah, di desa ini kemudian Sunan Derajat menikahi putri dari Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Sunan Derajat ini sangat terkenal orang yang dermawan, berjiwa sosial tinggi, dan sangat memperhatikan kondisi kaum fakir miskin. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sunan Derajat lebih menekankan kepada empati dan etos kerja berupa kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Pada tahun 1429 Masehi, Sunan Derajat membangun daerah baru yang ada di dalam hutan belantara yang masih ada di Lamongan situ, dekat dengan desa Banjarwati. Nah, daerah ini yang awalnya hutan belantara dibangun oleh Sunan Derajat menjadi daerah yang berkembang, daerah yang subur dan makmur. Daerah ini kemudian diberi nama Derajat. Nah, dari itulah kemudian Sunan Derajat memperoleh gelar Sunan Derajat. Di samping gelar Sunan Derajat, beliau memiliki banyak sekali gelar. Di antaranya adalah Raden Syarifuddin, Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, dan Maulana Hasim. Sebelum ke daerah Lamongan, Sunan Derajat ketika kecil belajar agama dengan ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Kemudian ketika Sunan Derajat telah remaja, beliau melanjutkan pelajaran agamanya kepada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Nah, di Cirebon ini kemudian Sunan Derajat menikahi putri dari Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia. Nah, setelah itu kemudian beliau terdampar di Lamongan dan kemudian menikahi putri dari Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Nah, kemudian beliau menikah dengan Retno Ayu Chandrasekar, putri dari Adipati Kediri. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi
dan meninggal pada tahun 1522 Masehi. Sebagaimana Wali Songo lainnya, Sunan Derajat juga berdakwah melalui seni dan budaya. Sunan Derajat juga pandai di dalam mengubah tembang. Salah satu tembang terkenal yang digubah oleh beliau adalah tembang Tengahan Macepat Pangkur, yang dimana tembang ini digunakan untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Peninggalan-peninggalan Sunan Derajat yang masih tersimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut singo mangkok serta benda-benda seni lainnya yang sekarang bisa kita lihat di Museum Sunan Derajat. Di sini ada yang menjadi perhatian saya, yakni pagar ini ya, pagar putih ini. Mungkin ini adalah pagar di zaman Majapahit ya. Mungkin pagarnya itu seperti itu. Selain dari pagar ini, ada lagi yang menjadi perhatian saya, yaitu bentuk makam. Bentuk makam yang ada di kompleks Sunan Derajat ini unik. Saya kira berbeda dari bentuk makam yang ada di pemakaman-pemakaman lainnya. Apakah perbedaan itu? Nah, ini coba kalian perhatikan di bagian bawah tenger dari makam itu terdapat seperti bunga ya. Hampir sebagian besar makam seperti itu. Bagian bawahnya itu bentuknya seperti bunga. Dan ini saya temukan di sini ya. Di yang lainnya saya belum temukan ya. Jadi ini sangat khas sekali. Selanjutnya kita bisa membeli oleh-oleh di sepanjang jalan keluar dari area pemakaman Sunan Derajat. Nah, ini siswa-siswa saya sedang mencari oleh-oleh untuk keluarga mereka yang ada di rumah. Tadi saya juga sudah beli oleh-oleh untuk keluarga yang di rumah. Sekarang tinggal mengawasi siswa-siswa ini agar tidak bingung arah keluar dari area pemakaman Sunan Derajat.